Oke, selamat pagi ya buat teman-teman UIN. Oke, perkenalkan nama saya Yohan Agustian, dan di sini sebenarnya ya saya senang banget nih dikasih kesempatan gitu kan. Sebenarnya bukan buat ngajarin teman-teman gimana sih, tapi lebih tepatnya mungkin di sini saya berbagi, saya cerita, ya saya sharing. Nah, semoga dari apa yang saya ceritakan, semoga dari apa yang saya bagikan gitu ya. Nah, ini bisa jadi manfaat buat teman-teman. Gitu kan, bisa juga buat jadi bekal buat teman-teman yang nantinya bisa bikin bisnis teman-teman sendiri gitu ya. Sebelumnya nih, buat host ya, izin buat ini ya dibikin co-host supaya saya bisa screen sharing dari sini gitu. Nah, materinya apa sih gitu yang diminta dari panitia buat bawain gitu ya. Nah, di sini sebenarnya saya mau bawain atau mau ceritakan gitu ya, mau bagikan materi tentang gimana sih caranya gitu ya teman-teman buat strategi pengembangan UMKM di era endemi itu kayak gimana sih gitu. Nah, seperti teman-teman tahu nih, saat ini kan bisa dibilang kita tuh lagi lagi masuk era pandemi dan endemi gitu ya. Beberapa tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang itu ada pandemi COVID dan menyebar kemana-mana dan efeknya ke ekonomi ke banyak negara gitu ya. Nah, apa sih yang kejadian gitu ya setelah kayak gitu tuh kayak gimana sih gitu akibatnya gitu ya. Nah, akibatnya tentu saja adalah setelah adanya endemi ini, banyak bisnis itu berubah gitu, banyak bisnis berubah total gitu. Bisa dibilang serangan COVID itu bukan cuman masalah penyakitnya sebetulnya, tapi lebih banyak efek seudahnya gitu ya. Oke, kita masuk ya ke slide-nya ya. Nah, nah ini adalah materinya gimana sih cara ngembangin UMKM di era endemi gitu ya. Nah, seperti teman-teman tahu nih, setelah COVID sebenarnya nih saya mau tanya ya, oh ya, dan by the way, kalau misalnya saya cerita gitu ya teman-teman, saya bakal banyak tanya jawab, jadi teman-teman nggak usah malu-malu gitu kan. Nanti kalau saya nanya tulis aja di komen ya, jadi santai aja gitu, santai aja. Ini bukan satu arah gitu ya, ini lebih banyak kita kayak ngobrol gitu ya. Nah, teman-teman ingat nggak waktu pertama kali COVID dan terus terjadi di mana-mana kan pembatasan sosial gitu ya, yang teman-teman rasain apa sih? Mungkin buat yang mahasiswa ada yang langsung hore, gua nggak kuliah lagi, bener nggak? Hore, jadinya nggak usah ngampus gitu ya. Teman-teman yang kantor juga sama nih, banyak yang awalnya seneng gitu ya, mendadak punya waktu banyak. Kalau yang dulunya biasanya setiap hari tuh ngurusin kuliah, ngurusin kerjaan, ngurusin misalnya ke toko gitu kan, terus ke lapaknya gitu. Karena begitu COVID itu ya semuanya berasa banyak banget gitu, punya waktu baru gitu. Malah kalau teman-teman ingat-ingat nih di sosmed nih, awal-awal pandemi itu kayaknya banyak orang itu mendadak belajar skill baru, bener ya. Ada yang nggak bisa masak, tahu-tahu jadi jago masak. Teman saya sendiri banyak yang jadi tukang potong rambut dadakan gitu ya, belajar potong rambut karena takut potong rambut keluar gitu ya. Nah, terus ada lagi yang tadinya gemuk jadi kurus, jadi punya waktu buat diet gitu ya. Banyak juga sebenarnya yang dari kurus jadi gemuk gitu, itu juga banyak gitu ya, karena mungkin ya aktivitasnya jadinya bingung gitu kan. Nah, itu adalah yang terjadi gitu. Tapi kalau di dunia bisnis yang teman-teman perhatiin adalah banyak yang hancur. Tapi pertanyaannya, ketika banyak yang hancur, ada nggak bisnis-bisnis yang menurut teman-teman naik? Kira-kira ada nggak sih? Atau semuanya hancur gitu? Ya. Nah, ketika banyak yang hancur, sebenarnya ketika kali resesi kayak gini, faktanya adalah banyak yang hancur tapi tetap banyak yang naik. Nah, kenapa kayak gitu? Ya karena gini, teman-teman kalau misalnya pelajari gitu ya, yang namanya uang tuh kan di dunia berputar, benar nggak? Nah, dulu muternya di mana? Sekarang begitu dikasih pandemi, dikasih endemi, uangnya hilang nggak? Uangnya kan nggak hilang, bener nggak? Cuman berputarnya pindah tempat gitu. Jadi kalau misalnya dulu nih teman-teman perhatiin adalah yang UMKM yang jadi raja gitu ya, yang misalnya kuat adalah mereka-mereka yang punya tempat misalnya di mall, mereka-mereka yang punya tempat strategis. Itu adalah bisnis-bisnis yang naik dulu gitu. Tapi begitu dikasih COVID gitu ya, dikasih pandemi dan endemi sebagainya, yang naik itu bukan lagi mereka, tapi yang naik adalah mereka-mereka yang jago di digital gitu. Mereka-mereka yang pindah ke online. Kenapa? Karena ketika terjadi pembatasan, yang offline itu mati total gitu ya, susah banget buat bergerak. Sedangkan yang online itu bebas bergerak. Dan semua orang mendadak pengen belajar online gitu kan. Semua orang pengen belajar seperti itu. Dan apa sih akibatnya? Saya mau tanya sama teman-teman aja deh. Ini kan teman-teman mahasiswa nih. Tapi mungkin ada nggak? Boleh nggak tahu? Ada nggak teman-teman di sini yang mungkin saat ini lagi nyobain kerjaan sambilan?
atau lagi mulai bikin bisnis sendiri? Ada? Kalau ada boleh tulis di komen dong. Ada nggak yang udah lagi mulai nih? Nyobain jualan online kek, nyobain jadi reselleran kek, nyobain apa lagi? Mungkin lagi nyobain sambil kerja kek, sambil intern kek, sambil part time kek, whatever. Ada nggak? Oh ada ya, ada nih teman-teman yang udah nih. Oh udah ada yang lagi mulai jualan, ada yang lagi mulai apa gitu. Nah sekarang gini, buat teman-teman nih yang saat ini lagi jualan, pertanyaannya adalah ketika teman-teman masuk ke online, ketika pindah ke online nih, atau saya nggak tahu ya teman-teman kalau masih muda mungkin langsung ke online gitu ya. Kalau kalau zaman angkatan saya kuliah gitu ya tahun 2004 itu belum ada online, ada sih. Tapi kayaknya handphone itu paling canggih itu kalau handphone udah bisa moto, wah lu udah jadi sultan. Itu tahun 2004 kayak gitu ya. Dimana waktu dulu gitu ya, kalau kita cari duit sambil kuliah, yang kita bisa lakuin apa sih? Bawa barang ke kampus, tawarin ke teman-teman. Dulu saya inget nih, lagi kuliah, kadang jualan celana, jualan apa gitu kan, tawarin nih ke teman-teman. Lu mau ini nggak? Lu mau itu nggak? Gue punya ini bagus loh. Gue punya itu bagus loh. Itulah yang kita lakuin dulu. Gitu. Kenapa ya orang nggak ada online kok? Gitu. Kalau sekarang kan tuh ada yang udah mulai online, ada yang udah mulai affiliate gitu ya. Nah, pertanyaan saya, ketika teman-teman nih mulai online, mulai bisnis ceritanya, mulai membangun bisnis, apa sih kendala utamanya ketika masuk online pertama kali? Coba tulis dong di komen. Ketika teman-teman stresnya ngapain sih? Gitu. Ketika nyobain online ini kan mulai nyobain, kendalanya apa? Apakah kendalanya mungkin ada yang gaptek gitu ya, atau ada yang bingung mau ngapain gitu kan, atau juga ada yang kalau misalnya zaman sekarang nih orang udah mulai eranya era video gitu ya, era ke YouTube, era ke TikTok, era ke Instagram Reels, nggak pede gitu kan ketika mulai maksudnya ketika lihat kamera on aja udah deg-degan gitu kan. Atau mungkin ada juga yang takut kalau misalnya kalau harus ngomong ya takut. Atau mungkin ada juga yang susah nyari barang. Atau mungkin ada juga teman-teman yang ngalamin, aduh gila nih kalau begitu online kok harganya rusak banget gitu ya, dapat dari supplier berapa, mau dijual ya segitu juga gitu, pasarnya nggak mau terima lebih gitu. Coba ada nggak nih kendalanya teman-teman nih? Yang ada boleh nggak coba ditulis. Oh ya, oke. Nah udah mulai ada nih yang punya kendala adalah banyak saingan, bener, riset produk dan pasar, minat konsumen, terus sistem aplikasinya, terus saingannya banyak, harganya kebanyakan lebih murah ya, terus cara yang efektif buat masarin produk, kompetitornya jualan dengan harga murah gitu ya. Pertanyaan saya adalah sebenarnya dari dulu kendala seperti ini ada nggak sih? Atau baru sekarang doang? Gitu ya. Nah, sebenarnya faktanya adalah nggak cuma di online, tapi di online juga, di offline juga dari dulu kendala seperti ini memang terjadi. Semua orang pasti ngalamin gitu. Dan biasanya nih buat banyak orang-orang nih yang selama ini jualan offline gitu ya, biasanya banyak yang harapannya gini. Banyak nih teman-teman saya yang bisnisnya offline gitu ya, begitu udah pandemi seperti ini, begitu udah endemi seperti ini, mereka mikirnya gini, bentar lagi ini PPKM udah level 3, level 2, level 1 semua bisa jalan normal, bisnisnya bakal kembali seperti sedia kala gitu ya. Pertanyaannya, menurut teman-teman nih, kira-kira setelah semuanya kembali normal, apakah orang bakal tetap belanja ke toko? Atau kalau udah keenakan online, ya udah, gua mau online aja. Kira-kira nih bakal kembali seperti dulu zamannya, atau bakal bener-bener berubah? Coba menurut teman-teman gimana nih? Bakal kembali seperti dulu apa berubah nih kira-kira nih? Nih kan karena harapannya kan kebanyakan pengusaha offline gini ya, setelah beres semua pandemi ini, semua bakal kembali normal. Mall bakal tetap rame, terus udah gitu apalagi ya? Mall bakal tetap rame, orang yang jualan tetap balik lagi gitu kan. Atau udah jadi geser nih nih ya. Nah beda-beda nih, ada yang jawab berubah karena online lebih efektif, lebih simple, belinya bakal berubah, 60% tetap online ya. Dan jawaban teman-teman itu adalah benar gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya manusia kalau udah dikasih enak ya udah pasti dia malas gitu loh kembali ke zaman yang dianggap jahiliyah gitu ya. Contoh gini, zaman di era saya dulu gitu ya, kita mau jualan kita harus keliling, kita harus door to door, kita harus nawarin orang langsung. Itu pertama. Kedua, kita kalau mau beli barang, kita harus datang ke toko. Cari itu toko satu-satu. Ya, cari toko satu-satu, panas-panasan, jalan kadang kadang padat, rame, empek-empekan gitu kan. Ada resiko dicopet, dan kadang kita nyari harga juga gimana ya? Harganya tuh beda-beda gitu. Nggak bisa ngebandingin. Bener nggak? Teman-teman pernah ke toko tradisional datang, terus lihat barang gitu ya. Pak, itu harganya berapa?
20.000 gitu. Terus teman-teman ngerasa ini barang mahal. Tapi karena udah terlanjur nanya, terus kita tuh kayak gimana ya? Aduh, malu nih kalau nggak ada yang beli, bener nggak? Terpaksa beli minimal satu. Sedangkan hal itu di online kejadian nggak? Enggak. Teman-teman buka Shopee, teman-teman buka Tokopedia, lihat barang dari toko, ketahuan harganya, begitu teman-teman ngerasa kemahalan, teman-teman tinggal pindah toko lain. No hard feeling, nggak bakal dicembetutin gitu ya, nggak akan dicemberutin, semua happy gitu. Dan kita juga bisa dapetin barang dengan sesuai yang kita mau gitu, bahkan nggak usah nawar gitu. Biasanya banyak kendala di kalangan millennials, Gen Y dan seterusnya itu adalah suka banyak yang takut buat nawar harga. Sedangkan kalau angkatan dulu nih, angkatan kolonial gitu ya, senior saya, kalau beli barang kayak ke pasar, mereka seneng banget tawar-tawaran, bener nggak? Harga berapa? 20.000, kemahalan. 9.000 aja. Debat kusir dulu, akhirnya deal 12.000. Gitu. Sedangkan yang muda malas buat melakukan seperti itu. Nah, maka dari itu udah pasti zamannya tidak akan kembali ke seperti dulu. Gitu ya. Nah, kalau zaman udah kembali seperti dulu, apa yang nggak akan kembali? Artinya apa? Nah, ada orang-orang yang ketika mereka nggak fokus ke digital gitu ya, ketika UMKM-nya gua mah era lama gitu ya, pola jahiliyah gitu ya, udah gak akan bertahan gitu. Sama kayak gini, saya punya satu cerita nih teman-teman. Ingat nggak cerita tentang ini ya? Pernah dengar nggak cerita tentang dinosaurus? Tahu dinosaurus ya semua ya? Nah, saya mau nanya dulu nih, menurut teman-teman gitu ya, dinosaurus ini punahnya kenapa sih? Gitu kan? Ada yang bilang kan dinosaurus punahnya karena hujan komet gitu ya, makanannya habis. Ada yang bilang karena hujan es gitu ya. Terus ada yang bilang meteor gitu kan, dan lain sebagainya. Gitu ya, bener ya. Versinya kan banyak banget nih. Kenapa dinosaurus punah gitu ya. Nah, saya mau ceritain satu cerita tentang dinosaurus tapi beda versi. Dan ini mungkin versi lebih ringan gitu ya, versi lebih ringan. Tapi teman-teman bisa dapetin insight dari sini gitu ya. Nah, ceritanya kayak gimana sih? Ceritanya kayak gini. Dinosaurus ternyata nih kalau di cerita ini itu nggak punah di zaman dulu. Tapi manusia tuh sempat hidup sama dinosaurus barengan. Adanya gitu ya, malah satu kali teman-teman mungkin pernah dengar ya cerita tentang Nabi Nuh ya. Nabi Nuh buat bahtera, pernah dengar semua? Tulis di komen dong pernah dengar ya, Nabi Nuh bikin bahtera nih. Nah, ceritanya waktu itu di zamannya Nabi Nuh dinosaurus ini masih ada. Di zamannya Nabi Nuh dinosaurus ini masih ada. Terus Tuhan tuh ngasih yang di atas kan, bilang sama Nabi Nuh, Nabi Nuh kamu bikin bahtera gitu. Kita bakal ada hujan bah, seluruh dunia bakal habis. Bawa semua binatang sepasang-sepasang masuk ke dalam bahtera gitu ya. Nah, terus si dinosaurus termasuk dalam bagian dari orang-orang yang masuk ke bahtera. Bagian dari binatang yang masuk ke bahtera. Nah, ceritanya kan hujan lebat datang, itu bahtera kan keapung-apung ya di laut ya, bener ya? Di bumi kan udah jadi lautan semua. Nah, si dinosaurus itu di dalam bahtera gitu ya. Nah, hari demi hari berlalu, ceritanya nih teman-teman, ini bahtera ini makin lama makin berat gitu. Anginnya karena cuacanya badainya besar gitu ya, bahteranya ini goyang-goyang. Dan ini berbahaya nih, bisa beresiko karam. Nah, karena seperti itu ceritanya, si Nabi Nuh bikin meeting dadakan. Ya kayak gini lah, kayak kita lah ya, cuman zaman dulu belum pakai Zoom, ini semua ini meetingnya offline gitu ya, meeting dadakan. Nah, terus Nabi Nuh bilang, wah teman-teman, bahaya nih, ini kapal kita ini goyang-goyang terus nih, badainya terlalu berat nih, kayaknya muatan kita terlalu banyak gitu. Kalau misalnya seperti ini, kapal ini bisa karam, bahtera ini bisa karam, semuanya ini musnah gitu kan. Nah, terus binatang itu kan berembuk kan, semua binatang berembuk, wah gimana nih segala macam. Ya udah gini aja, kita bikin ini aja, kita bikin kuis aja kan. Kalau misalnya barang udah dibuang semua, kalau barang udah dibuang kan logikanya kapalnya ringan ya, bener nggak? Masih bisa berlayar. Tapi ternyata udah barang dibuang, semua yang nggak penting dibuang gitu, ini kapal masih terlalu berat. Artinya harus ada yang harus ada yang keluar gitu, harus ada yang dilemparin keluar gitu, supaya beban kapalnya berkurang gitu. Nah, cuman kan nggak mungkin gitu kan, semua nggak mungkin kayak udah dinosaurus kamu paling gede, kamu yang loncat, kan nggak mungkin kayak gitu. Nah, akhirnya Nabi Nuh kepikiran, ada satu ide gitu ya, ada satu solusi. Apa sih solusinya? Solusinya adalah gimana kalau gini, kita bikin lomba lawak, kita bikin stand up comedy gitu ya. Nah, kalau misalnya yang binatang yang bisa bikin semua orang ketawa, semua makhluk ketawa, itu berarti menang gitu loh, dia selamat. Tapi peraturannya nih, kalau misalnya nih ada satu binatang yang ketika dia cerita, ada aja satu binatang yang nggak ketawa. Nah,
binatang itu berarti yang cerita itu stand up comedy itu harus dilempar ke laut gitu, karena kan dia gagal, nggak bisa menyenangkan semua gitu loh. Ya udah, aturan udah dibuat gitu kan, dan sebagai binatang terbesar tentu saja yang pertama kali ngomong adalah dinosaurus gitu ya. Jadi dinosaurus disuruh, dinosaurus sekarang giliran lu nih, kaum kamu bikin stand up comedy gitu ya. Terus dinosaurus bikin cerita, dan ternyata ceritanya lucu banget. Semua binatang itu ketawa terpingkal-pingkal tanpa terkecuali. Bahkan Nabi Nuh juga ketawa, wah ngakak banget gitu, wah gila ini lucu banget. Tapi dari antara semua binatang yang lagi ketawa, ternyata ada satu binatang di pojokan, dan dia diem, cemberut. Binatangnya apa? Ternyata binatangnya adalah babi. Itu si babi diem nih. Terus semua orang lihat, babi diem loh. Iya, itu babi diem, beneran. Oh, kenapa dia diem ya? Oh, berarti ceritanya dinosaurus kurang lucu nih buat si babi. Jadi udah gitu, ya udah dengan berat hati gitu ya, Nabi Nuh bilang, aduh maaf nih keluarga dinosaurus gitu, kalian ceritanya udah lucu sih, tapi karena babi nggak ketawa, terpaksa kalian dilempar ke laut. Nah, dilemparlah dinosaurus ke laut. Plung. Karena dilempar akhirnya punah, bener nggak ya? Kan dilempar ke laut punah nih ceritanya. Nah, terus lanjut gitu kan, setelah dinosaurus, binatang kedua terbesar itu kan gajah. Nah, gajah disuruh cerita. Gajah bikin cerita stand up comedy. Nah, setelah dia ngomong, ternyata ceritanya gajah itu nggak lucu sama sekali. Nggak ada satupun binatang yang ketawa. Nabi Nuh aja bingung. Oh, ini maksudnya apa ya? Kok cerita lu jelek banget gitu. Seperti itu. Nah, tapi ternyata di pojokan ada satu makhluk yang lagi ketawa terpingkal-pingkal. Ketawanya parah banget. Wah, ketawa. Dan begitu dia lihat, binatang itu adalah si babi lagi. Nah, karena si babi ketawa kan justru yang lain jadi bingung, bener nggak? Nabi Nuh nyamperin, datangin ke si babi. Babi, kamu kok ketawa sih? Terus tau nggak jawabannya babi apa? Babinya jawab seperti ini. Aduh, maaf Nabi Nuh, saya baru sadar. Ternyata ceritanya dinosaurus itu lucu banget, katanya. Nah, akibat dari si babi telat mikir, satu spesies punah. Bener ya, dinosaurus punah gara-gara babi telat mikir gitu ya. Nah, sama nggak dengan dunia bisnis sebenarnya? Nah, cerita ini sebenarnya sama kayak dunia bisnis gitu. Sama ketika teman-teman mau terjun nih jadi entrepreneur, mau jadi pengusaha, sama nih gitu. Banyak orang kadang bisnisnya nggak berkembang bukan karena dia nggak pinter, bukan karena dia nggak gimana, tapi telat baca kondisi, telat berubah. Itulah yang bikin bisnisnya nggak kemana-mana. Contoh, kalau teman-teman ingat-ingat nih, beberapa tahun ke belakang itu era dimana salah satu smartphone terbaik adalah BlackBerry. Bener ya? BlackBerry tuh in banget gitu. Dulu tuh udah penguasa banget, udah raja banget gitu. Tapi sekarang kemana BlackBerry? BlackBerry punah karena telat mengantisipasi iPhone. Jadi ketika iPhone keluar dengan touchscreen gitu ya, BlackBerry tetap nggak mau. Dia bilang pokoknya gue pakai QWERTY. BlackBerry terkenal karena keyboard QWERTY-nya dan dia mempertahankan itu. Dan itu yang bikin BlackBerry jadi hancur. Gitu. Jadi maksud dari ceritanya apa? Ya selamat datang di dunia baru gitu. Dunia tuh udah baru gitu loh. Jangan berpikir cuman dengan pola yang lama. Karena pola yang lama itu udah nggak akan kepake di dunia yang baru. Gitu. Dunia digitalnya udah beda nih. Gayanya udah beda nih. Caranya udah beda nih. Gitu. Nggak bisa lagi nih kita bergerak atau misalnya kita teman-teman berbisnis dengan strategi yang lama gitu lah. Itu adalah yang bisa dilakuin. Contohnya apa lagi nih? Nah, ini adalah perbedaan bisnis online dengan offline yang kadang banyak UMKM, banyak pebisnis nggak sadar. Menurut teman-teman nih, saya mau nanya ya. Bedanya online sama offline buat teman-teman apa sih? Coba tulis dong di komen. Bedanya online sama offline apa sih? Gitu. Sedangkan zaman dulu kan orang tuh kayaknya idaman banget nih kayak gini kan. Wah, punya tokonya yang bagus, yang keren gitu kan. Udah jadi primadona lah gitu. Kalau misalnya kita bisa punya seperti ini tuh udah kayak keren banget gitu, bener nggak? Itu adalah era dulunya gitu. Nah, menurut teman-teman nih, dari sini bedanya apa sih yang teman-teman sering lihat gitu? Boleh dong tulis di komen. 60% lebih enak karena barang datang sendiri ke rumah katanya. Terus ada lagi nggak nih bedanya online dengan offline yang teman-teman sendiri rasain? Perbedaan sistem, apalagi nih? Online bisa lihat barang langsung tanpa perantara. Oke, bener. Online lebih luas, offline harus face to face. Ya, ini adalah perbedaan versi teman-teman gitu ya. Nah, sebenarnya perbedaannya gimana sih gitu. Nah,
kalau saya lihat gitu ya, sebenarnya online sama offline ini nggak cuman beda sistem loh, tapi online sama offline ini atau misalnya era baru dengan era lama ini, perbedaannya tuh nggak cuman cara kerja, nggak cuman sistemnya doang, tapi perbedaan mendasar terbesarnya adalah gimana mindset kita, gimana cara kita buat memasarkan barang ke konsumennya gitu. Kenapa? Karena gini, banyak pengusaha, banyak UMKM ketika mulai di era endemi ini, mereka masuk sih ke online, nyobain sih ke online, tapi badannya atau pola pikirnya atau otaknya tetap di offline. Contohnya gimana? Contohnya gini, banyak banget saya sering ketemu orang bilang gini, bro, gue udah punya Shopee loh sekarang, gue udah punya e-commerce loh sekarang, tapi kok jualannya sepi ya? Beda sama toko gue ketika offline. Atau ada juga yang gini, gue udah bikin nih Instagram. Katanya kan kalau udah bikin Instagram, udah bikin TikTok, orderannya bakal banyak. Tapi kok faktanya nggak kayak gitu ya? Tapi kok gini ya? Tapi kok gitu ya? Tapi kok beda ya sama jualan di mall? Tapi kok begini ya? Tapi kok begitu ya? Nah, kenapa saya bilang perbedaannya bukan cuma di bagian kerjanya di mana, tapi perbedaannya adalah di mindsetnya atau di pola pikirnya. Pola pikir orang offline ketika dulu mereka mulai berbisnis itu adalah kayak gini. Oke, teman-teman mau jualan, teman-teman mau bikin bisnis, yang perlu dilakuin apa? Pertama kali adalah teman-teman perlu cari barang apa. Kemudian setelah cari barang, tugas teman-teman yang berikutnya adalah cari tempat yang strategis. Itu adalah pola pikir 90% orang ketika berbisnis. Cari barang, keluarin modal yang banyak, stok barangnya, terus cari tempat. Cari tempat nih, buat ngapain? Ya buat jualannya. Gitu. Kalau bisa di pusat kota, sewa tempat hook terbaik gitu ya, di tikungan-tikungan terbaik. Terus udah gitu apalagi sewa di mall gitu ya. Nah, harapannya adalah setelah mereka punya tempat, mereka desain dengan bagus, mereka punya tempat yang keren, jualannya laku. Berlaku nggak sih di dunia offline zaman dulu? Ini berlaku banget. Ini udah bener banget nih zaman dulu. Makanya kalau orang zaman dulu ketika bisnis, yang paling mereka cari adalah tempat yang strategis. Lokasi strategis itu udah segalanya, pokoknya kalau lokasi kita strategis 90% bisnis Anda pasti berkembang. Itu adalah yang dialamin para pebisnis dulu. Gitu ya. Nah, sekarang ketika masuk online, apakah bakal seperti itu? Ya jawabannya enggak. Kenapa? Begitu kita masuk online, kita bikin nih toko di Shopee, jebret. Kita bikin toko di Tokopedia, daftar. Setelah daftar, apa yang terjadi? Ada nggak orang yang lihat? Nggak ada. Teman-teman bikin Instagram, bikin Shopee, bikin TikTok, bikin Tokopedia, bikin apapun gitu ya, mau yang katanya terbaru sekalipun, secanggih apapun, setelah teman-teman daftar, nggak ada satupun orang yang tahu kalau teman-teman punya. Kalau dulu yang penting tempatnya bagus, karena dengan tempat bagus orang banyak lihat, barangnya teman-teman pasti kelihatan banyak orang dan akhirnya laku. Kalau sekarang begitu teman-teman bikin toko, setelah teman-teman daftar gitu ya, bikin akun, bikin apa segala macam, nggak ada yang tahu. Gitu, daftarnya juga gratis gitu kan, bener nggak? Ya wajar nggak ada yang tahu? Ya wajar, daftarnya aja gratis kan gitu. Nah, tapi banyak orang pengennya gini, setelah bikin Shopee mereka langsung berasa punya tempat strategis di pusat kota. Ya enggak gitu. Nah, kalau kalian jadi harus gimana? Nah, setelah itu kita ngapain? Kita promosiin nih toko kita gitu loh. Nah, promosiin apanya? Ya promosiin gimana caranya supaya banyak orang itu bisa lihat bisa lihat toko kita. Gimana caranya akun kita dikunjungin sebanyak mungkin orang gitu. Jadi bedanya adalah kalau di offline dulu yang penting tempat strategis, barang stoknya banyak. Kalau di online, stok barang itu nggak penting. Kenapa saya bilang nggak penting? Sekarang gini, teman-teman buka toko, bikin akun, ya, konsumennya lihat nggak stok barang teman-teman berapa? Nggak bisa lihat, nggak ketahuan. Yang dilihat cuman gambar, yang dilihat cuman video, gitu ya. Mereka nggak tahu apakah sebenarnya yang toko ini punya barang apa nggak, mereka nggak tahu. Tapi yang menang adalah mereka-mereka yang meskipun barangnya nggak banyak, marketingnya banyak, trafficnya banyak, gitu, pengunjungnya banyak, bisa menjangkau banyak orang, meskipun nggak punya barang, barangnya bisa ngikutin, gitu. Jadi itu adalah perbedaan utamanya gitu. Yang banyak kadang orang nggak sadar gitu. Jadi mikirnya, ya udah kalau gue punya bisnis, pokoknya stoknya harus banyak, gitu. Sering banyak banget yang nanya kayak gitu. Saya harus stok berapa ya? Mau ada event nih. Oh, mau gini nih, mau gitu nih. Dalam hati gitu ya, ngapain lu stok aja nggak ada yang lihat. Mendingan gimana caranya supaya kampanyenya, promonya itu dilihat banyak orang. Karena begitu kampanyenya dilihat banyak orang, udah masalah stok barang mah urusan belakangan. Kan barang kita kirim juga belakangan, bener nggak?
masih ada waktu buat beli, masih ada waktu buat restock, masih ada waktu buat produksi. Malah zaman sekarang bisa PO gitu ya. Malah zaman sekarang ada bisnis yang nggak ada modal sama sekali, yaitu just tip gitu ya. Kita cuma liatin barang orang, nggak perlu bikin brand, cuman trafficnya banyak, kita kasih lihat, lu mau nitip nggak? Gue lagi kesini, mau beli nggak? Di Aping banyak gitu. Yang penting adalah trafficnya. Jadi ini adalah beda online versus offline yang sebenarnya gitu. Kalau teman-teman ngerti ini, gampang banget buat jualan gitu. Nah, pertanyaan itu bakal balik lagi ke gimana sih strategi digital yang paling tepat, gimana sih cara jual produk yang paling laku gitu kan, gimana sih kita jual produk tuh gimana sih gitu. Banyak yang nanya seperti itu gitu. Malah belum lama nih, 2 hari lalu ada salah satu sahabat saya zaman kuliah itu nelfon. Dia nelfon, kebenaran orang ini bisa dibilang ya sultan gitu ya, anak sultan. Dia anak sultan dari luar, dari kota Medan gitu ya. Dan saya kenal banget orang ini dulunya. Jadi tahu nih sesultan apa dia dulu, tahu gitu ya, teman kuliah. Kita main bareng gitu kan. Dia orang tuanya punya salah satu perusahaan karoseri terbesar di Sumatera Utara gitu, dan anaknya nerusin dan bikin bisnis macam-macam dari situ gitu ya, sebelum era pandemi. Dan kemarin nelfon itu nanya gini, bro bisa bantuin nggak? Gue dapat produk, dia bilang ini harga bersaing banget. Dia dapat dari Cina, ngambil kuantiti super banyak, dan memang saya tahu dia bisa ngambil puluhan kontainer juga bisa gitu, karena memang modalnya kuat banget gitu. Dia nanya gimana caranya biar barang gue laku gitu. Nah pertanyaannya ketika saya balikin ke teman-teman nih, ada produk dari luar banyak gitu ya, murah, pasti laku nggak? Sebenarnya belum tentu loh. Belum tentu begitu dimasukin ke online, belum tentu itu barang laku gitu. Padahal banyak orang yang mikir gitu, oh kalau gue mau laku, kalau gue mau untung, ya udah dapetin produk murah, mau dari luar mau produksi sendiri terserah. Yang penting gimana caranya menekan harga semurah mungkin, dan gimana caranya biar laku. Itu yang dia pikirin gitu. Nah, atau ada juga yang gini mikirnya, oh gue udah bikin nih makanan kekinian, resepnya udah dijamin terbaik, pasti laris nggak? Belum tentu juga gitu. Belum lama nih saya nemuin tempat makan harta karun ya, kalau versi saya ya, tempat makan yang bisa dibilang wah ini hidden gem banget gitu loh. Wah ini tempat makan yang wah gila, ini keren banget nih, ada tempat makan seperti ini. Jadi ceritanya gini, saya penggemar daging steak gitu ya. Kalau teman-teman suka daging steak, pasti teman-teman pernah nonton gitu ya, di YouTube kayak di Facebook kayak di sosial media, kayak ada salah satu tokoh gitu ya dari luar negeri yang terkenal banget, namanya Salt Bae. Salt Bae itu bisa dibilang kayak sekarang tuh kayak orang kalau misalnya pengen gitu ya, kalau lagi mau keluar negeri itu pasti pengen juga nih datang ke restoran Salt Bae. Kalau teman-teman bisa ke Dubai atau ke Turki, itu dia ada restorannya di situ gitu, dimana ya ini katanya sih kesannya dari kontennya itu tempat dia tuh keren banget gitu ya, dagingnya enak gitu kan, cara masaknya juga unik gitu ya, terus banyak bintang sepak bola juga favorit banget makan di situ gitu ya. Nah di salah satu cuplikannya Salt Bae itu ada satu jenis daging yang bisa dibilang kalau pecinta daging mungkin penasaran pengen nyoba gitu ya, karena di Indonesia jarang, namanya tomahawk gitu ya. Tomahawk itu jadi potongan dari apa ya, kayak dari iga gitu lah ya, dan itu gede banget gitu loh. Satu slicingnya itu bisa 1 kiloan lah, minimal setengah kilo, 500 sampai 750 mg, 700 gram satu slice-nya tomahawk. Jadi ada sama kayak tulangnya gitu, jadi kayak ini ya, tomahawk itu kayak kapak gitu loh dagingnya gitu. Di Indonesia itu di Jakarta ada gitu ya, ada beberapa restoran yang punya di Jakarta, dan itu harga satu porsinya gitu ya, kalau makan tomahawk itu minimal 1 jutaan gitu. Jadi sekali beli 1 juta nih, susah banget ya dapetin tomahawk di bawah 1 juta gitu. Terus di Bandung sendiri ada salah satu distributor daging impor dari luar, dimana dia jualin, salah satunya ada tomahawk juga, dan slicing mentahnya aja itu harganya sekitar 900 ribuan ya. Jadi teman-teman kebayang ini daging mahal gitu ya, jarang gitu loh, langka gitu. Nah belum lama saya nemu ada satu kafe baru. Satu kafe baru, lokasinya itu memang agak agak wajar gitu, dia sepi. Jadi di perumahan, agak di pojokan gitu lah, agak di pojokan, dan agak, maksudnya nyarinya agak susah gitu. Parkir mobil aja susah gitu loh, parkir mobil tuh sedikit, jadi karena parkirnya harus jalan agak jauh buat ke situ gitu. Ceritanya nggak sengaja ketemu restoran ini, dan restoran ini nyajiin daging tomahawk yang harganya rata-rata di luaran 900 ribu sampai 1 juta. Mentahnya 1 juta, teman-teman kebayang ya, mentah 1 juta loh gitu. Dan dia bisa jual dengan harga 300 ribu ya, barang yang harganya 1 juta, terus ternyata dia bisa jual cuman dengan harga 300 ribu. Menurut teman-teman, logikanya restoran itu rame atau sepi
Ya, logikanya rame apa sepi nih? Di luaran rata-rata di Jakarta 1 juta, 2 juta. Kalau teman-teman pernah dengar satu restoran di Jakarta terkenal namanya Wolfgang, itu satu porsinya 2 jutaan gitu kan. Ya, mentahnya aja 900.000 dan dia bisa jual satu porsi 750 gram cuman dengan harga 300.000. Menurut teman-teman itu restoran logikanya rame atau sepi? Ya. Logikanya kalau misalnya seperti itu, ya restorannya harusnya rame banget, bener nggak? Rame banget, harusnya overload gitu loh. Orang lain jual bikin harga berapa, dia bisa jual dengan harga 30% ya gitu. Tapi faktanya itu restoran sepi banget. Saya pernah terakhir datang ke sana hari Minggu, itu jam 7 malam, itu kan waktunya makan malam ya. Dan ternyata gua satu-satunya orang yang makan, yang lain nggak ada, jadi meja lainnya kosong gitu. Kenapa bisa seperti itu? Padahal resepnya bagus, rasanya enak, tapi kenapa sih kok sepi gitu ya? Nah, sebenarnya jawabannya adalah karena ya strategi pemasarannya salah, strategi pemasarannya nggak tepat, makanya tempatnya sepi gitu. Jadi gimana sih cara jual barang yang paling tepat, gimana sih strategi digital yang paling bagus gitu ya? Nah, cara seperti itu, nah ini ada yang jawab gitu ya. Kalau teman-teman pernah lihat orang ini namanya Seth Godin, ini adalah pakar marketing, salah satu pakar marketing terbaik dunia. Gitu. Jadi untuk digital marketing, untuk marketing orang ini adalah jagoannya. Gitu. Dia juga salah satu pernah masuk di marketingnya Yahoo, pernah masuk di kalau nggak salah di Google juga gitu. Jadi ini salah satu orang yang famous banget. Gitu. Nah, Seth Godin ini ngomong, gimana sih cara jual barang pasti paling laku? Sebenarnya caranya simpel, dia bilang. Jadi quote-nya adalah don't find customer for your product but find product for your customer. Maksudnya gimana? Jangan cariin konsumen buat barang kamu, tapi cariinlah produk buat konsumen kamu. Kok kayak mirip? Beda sebenarnya artinya. Kalau kita cariin konsumen buat barang kita, berarti kita mulainya dari barang. Contoh, saya punya dompet nih. Oke, gue punya dompet. Dompet ini siapa ya yang beli ya? Nyari kan kita kan. Oh, kayaknya sih ini deh, tawarin. Lu mau dompet nggak? Nggak ah. Lu mau dompet nggak? Nggak ah. Lu mau dompet nggak? Nggak ah. Ya, itu adalah cara mencarikan konsumen buat barang kita gitu. Jadi mulainya dari barang. Tapi kalau kata si Seth Godin yang benar adalah gimana? Bukan gitu, tapi cariin produk buat konsumen kamu. Jadi kita punya konsumen dulu, kita punya audiens dulu. Udah audiens itu kita ngumpul, nah kita tanya sama mereka, lu mau beli barang apa sih? Lu lagi butuh apa sih? Apa yang lu mau? Dengan kayak gitu mereka bisa ngasih tahu, oh, gue tuh cari barang buat nyimpen uang. Oh, cari barang buat nyimpen uang. Ini dompet bro namanya. Nih, gue ada dompet, kepake buat masa lalu. Selesai. Pasti dibeli nggak? Pasti. Bahkan gimana cara bikin barang terbaik? Gimana caranya bikin barang yang pasti laku dibeli sama konsumen? Ya teman-teman tanya sama konsumennya. Lo kalau mau dompet mau yang kayak gimana sih? Mau yang bahannya apa sih? Mau yang kualitasnya kayak gimana sih? Mau yang isinya ada apa aja sih? Gitu. Dengan kita nanya seperti itu, gitu ya, tentu saja bakal gampang banget buat jual barang apapun ke mereka. Karena mereka yang mau seperti itu, gitu. Jadi risetnya itu seperti itu. Jadi kita cari dulu nih, kita punya audiens siapa, gitu. Nah, gimana cara melakukan riset yang benernya? Nah, sebenarnya di awal adalah kita harus kenali dulu siapa yang pasti beli produk Anda. Jadi misalnya teman-teman mau jualan nih, harus tahu nih, siapa ya kira-kira yang pasti beli produk ini? Gitu. Nah, gimana cara nyarinya? Ya teman-teman lakuin riset, teman-teman tes, tanyain. Gitu. Misalnya teman-teman nih ada yang kepikiran buat setelah acara ini mungkin mau bikin wirausaha, setelah acara ini gue mau bikin sesuatu nih gitu. Bukan orientasinya produk dulu gitu. Banyak orang kadang mikirnya gini, gimana ya caranya bikin kopi yang paling enak, gimana ya caranya bikin kopi yang wah otentik banget gitu. Nggak seperti itu loh sebenarnya. Tapi kita harus tahu nih marketnya siapa ya. Contoh restoran steak yang tadi saya cerita, kesalahan terbesar dia adalah dia bikin tempat, bikin jualan di tempat perumahan, di tempat yang parkir aja susah. Meskipun restoran dia dibilang, oh gue murah nih, orang lain jual 1 juta, gue jual 300.000. Tapi masalahnya adalah 300.000 itu uang yang cukup banyak buat sebagian orang. Orang yang sekali makan satu porsi 300.000 itu bukan orang yang naik motor, bukan orang yang naik angkot, orang yang pasti naik mobil. Gitu. Dan orang yang naik mobil itu malas banget kalau suruh jalan. Bener nggak? Parkirnya jauh itu malas. Nah itu adalah salah satu kesalahannya. Gitu. Terus orang yang keluar duit sekali makan 500.000 ke atas, karena kan satu porsi 300 ya belum sama minum, artinya 400-500.000. Itu pasti orang yang kalau makan pengen tempatnya apa ya, lebih enak gitu loh. Tempatnya tuh nyaman, tempatnya cozy.
gitu, di tempat-tempat di uptown gitu, bukan di downtown gitu. Itu adalah masalahnya gitu. Jadi pertama kita harus kenali dulu nih, kita mau siapa sih yang pasti beli produk kita tuh, siapa sih. Misalnya teman-teman mau bikin produk, kira-kira ini orang-orang seperti apa yang bakal beli. Atau kalau daripada teman-teman bikin produk dulu bingung, teman-teman mikir dulu teman-teman mau jual ke siapa gitu. Jadi sebelum memulai segala sesuatu, tanyain dulu siapa yang mau kita jual gitu. Itu adalah salah satu yang saya pelajari, itu juga ya salah satu yang saya lakuin setiap kali saya mau bikin produk apapun gitu. Ketika saya mau nge-launching apapun, saya bakal tanya dulu nih siapa yang pasti beli. Udah gitu saya bakal tanya nih, kalau misalnya sudah dapat gambaran, saya tanya ke mereka, tanyain ke orang-orang tersebut gitu. Misalnya saya mau jual produk buat misalnya menurunkan berat badan misalnya ya. Nah, penurun berat badan itu kan banyak banget gitu loh di luaran gitu ya. Nah, dari sekian banyak itu gitu ya, nah kita tuh harus punya pasar spesifik gitu. Oh, gue mau jual produk diet buat siapa? Oh, misalnya saya mau jual produk diet buat wanita yang baru melahirkan. Itu kan spesifik banget ya. Nah, di sini saya bakal cari nih, ada nggak perempuan-perempuan yang baru ngelahirin? Gampang nyarinya, datang aja ke rumah sakit bersalin. Itu kan mereka baru bersalin semua, bener nggak? Tinggal ditanyain, bu, saya punya produk nih, bisa buat nurunin berat badan buat ibu. Kira-kira ibu mau nggak? Gitu. Atau ibu pengennya seperti apa sih? Gitu. Di sini saya bakal tanya hal-hal penting. Gitu. Contoh kayak gini, kenapa mereka mau beli produk tertentu? Gitu. Terus mereka punya masalah apa sih? Misalnya saya nanya nih ke si ibu yang baru ngelahirin, bu, ibu punya masalah nggak setelah ngelahirin? Misalnya, oh ada nih, setelah ngelahirin saya jadinya badannya melar gitu. Saya pengen balik lagi nih ke semula. Itu kan masalah mereka. Di situ saya tanya juga, bu, misalnya nih bu, ada nggak solusi yang bisa bikin ibu semangat gitu tentang itu gitu? Apa yang bikin mereka, wah kalau kayak gini nih gue mau banget gitu. Itu yang saya tanya gitu, yang saya cari tahu. Terus saya tanya, bu, misalnya nih kalau ada produk seperti ini, kira-kira ibu mau beli nggak? Saya tanyain. Nah kalau ibu mau, kenapa ibu mau beli? Misalnya, oh karena karena produk kamu ternyata misalnya sudah BPOM, atau misalnya oh produk kamu tuh udah direkomendasiin banyak dokter gitu ya. Terus saya nanya, bu, ibu kalau lagi online, ibu kalau lagi nongkrong online, ibu di mana sih? Ibu banyak yang main Instagram, ibu banyak yang main Facebook, ibu banyak yang main TikTok, ibu banyak yang main YouTube gitu kan. Itu yang saya tanyain gitu. Dengan saya ngerti gitu, saya makin tanya, pertanyaan masih banyak lagi sebenarnya, nggak cuma ini. Dengan saya makin ngerti psikologinya mereka, dengan saya makin tahu apa yang mereka mau, harapannya mereka apa, keinginannya mereka apa, ketakutannya mereka apa gitu ya. Nah di situ saya bakal makin ngerti tentang mereka gitu ya. Dengan saya makin ngerti tentang mereka, saya bakal gampang banget buat bikin produk, buat menjual sesuatu ke mereka. Kenapa? Karena saya tahu psikologinya mereka. Gue tahu nih kalau mereka nggak bisa tidur gara-gara apa. Jadi bisa nih bikin cerita yang bikin mereka, oh kalau gue nggak beli nggak bisa tidur. Atau gue tahu nih apa yang bikin mereka, wah ini nih yang selama ini saya cari gitu. Begitu ditawarin pasti disamber. Gitu. Jadi gimana caranya? Strategi yang tepat. Ya strategi yang tepat sebenarnya adalah dengan benar-benar teman-teman ngerti teman-teman mau jual ke siapa. Dengan teman-teman ngerti mereka maunya apa. Dengan kita ngerti konsumen kita tuh gimana sih gitu. Bukan sekedar kita nawarin barang, bukan dengan sekedar kita bikin produk yang memuaskan ego kita gitu. Karena gini, banyak biasanya orang pengusaha muda, pengusaha baru, yang ketika mereka bikin apa-apa, yang paling penting buat mereka adalah, oh yang penting gue bikin sesuatu keren nih, gue bikin startup gue keren banget, bisa begini begitu. Padahal audiensnya begitu ngelihat, ih apaan nih, jelek banget, atau ih gue nggak ngerti, mereka bingung. Terus kalau mereka bingung, kira-kira mereka bakal beli nggak barangnya? Udah pasti barang itu tidak akan pernah dibeli. Gitu. Jadi caranya gimana? Ya dengan kenal, gitu ya, siapa yang pasti beli. Dengan teman-teman udah kenal, ini gampang banget buat jual apapun, gitu ya. Jualan apapun tuh gampang banget gitu. Nah strategi ini saya banyak pakai nih di bisnis saya sendiri gitu ya, termasuk dengan kita juga bikin agency, jadi banyak lain yang kerjasama. Dan dengan strategi ini gampang banget naikin omset dari 0 sampai 100 juta itu cuma dalam tuh 2 bulan. 100 juta ke 1 miliar itu kurang dari 6 bulan gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Ya gampang kok, orang kita tahu yang mau belinya mau apa ya. Begitu mereka target, begitu mereka orang ketemu kita juga udah langsung, wah ini nih yang selama ini gue cari, masuk gitu ya. Dan ini berlaku di banyak niche, di banyak kategori produk gitu. Di produk apapun ini berlaku rumusnya gitu. Nah gimana nih caranya gitu ya, praktek sebenarnya gitu ya, the real praktek gitu kan. Pertama kan kita udah tahu nih, oh ternyata kita harus ngerti nih, kita harus kenal nih audiensnya seperti apa gitu ya. Nah rumus buat teman-teman bisa bikin jualannya laris gitu ya, bisa punya bisnis yang besar itu sebenarnya simple. Pertama kita punya dulu trafficnya, kita punya traffic sebanyak mungkin
ya. Nah, traffic itu seperti apa ya? Sama seperti tadi. Kita tahu nih audiensnya siapa, kita tahu target pasarnya siapa, kita tahu mereka maunya apa. Nah, terus udah gitu kita setelah traffic ini, kita punya traffic, kita kasih offer, kita kasih sebuah penawaran gitu ya. Dan kalau penawaran teman-teman bagus gitu ya, penawaran itu pasti bakal ngasilin banyak duit gitu ya. Nah, di sini saya bakal bahas nih, bakal cerita sedikit gimana caranya ngumpulin traffic dan gimana caranya membuat offer yang nggak bisa ditolak sama orang gitu ya. Nah, pertama nih, nah buat ngandelin traffic gitu ya, kadang gini sebenarnya sebelum kesini nih, karena suka banyak orang yang nanya kayak gini, gimana sih caranya gitu ya mulai bisnis online gitu ya, apakah mulai dari marketplace dulu ataukah mulai dari sosial media dulu gitu ya. Sering banyak yang nanya seperti ini, dan mungkin ini juga jadi pertanyaan sebagian besar dari teman-teman kalau teman-teman saat ini lagi nyoba jualan online gitu. Mulainya dari mana sih, mana yang lebih efektif, apakah di marketplace atau di sosial media? Nah, jawabannya adalah kayak gini, itu semua tergantung dari barang teman-teman seperti apa. Maksudnya gini, kalau teman-teman jualan sebuah barang ya, suatu produk yang produk tersebut sudah banyak dicari orang ya, yang nyarinya udah banyak gitu, orang udah sadar kalau gue butuh nih produk ya. Sesimpel misalnya teman-teman jualan jualan air minum ya, semua orang tahu nih gue butuh air minum gitu. Nah, teman-teman gitu ya, dan itu teman-teman jual produk yang memang produknya juga udah dicari gitu, jadi brandnya udah dicari orang gitu ya. Bukan sesuatu brand yang kita harus memperkenalkan, bukan sebuah barang yang orang tuh harus diyakinkan, bukan sebuah barang yang orang tuh harus dipersuasi, kamu butuh ini loh gitu. Nah, kalau seperti itu, teman-teman bisa mulai penjualan tersebut dari marketplace, karena orang udah nyari gitu. Kalau orang udah nyari, itu udah gampang banget gitu, udah sesimpel teman-teman tinggal kayak ngomong sama dunia gitu ya, pakai toa sebesar mungkin gitu, ngasih tahu, woi, gua jualan X, toko gua di sini. Ketika teman-teman lakuin itu, udah pasti yang beli ada. Kenapa? Orang udah dicari ya, bener nggak? Udah gampang banget nih kalau seperti itu gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman jualan produk yang apa nih, teman-teman jualan produk yang yang kita tuh harus yakinkan orang gitu ya, produknya baru, orang belum sadar kalau mereka butuh gitu ya. Nah, kalau orang belum sadar mereka butuh, nah di situ teman-teman jualannya bukan lewat marketplace gitu ya, tapi teman-teman jualannya lewat sosial media. Karena kita harus yakinin orang, sadar gak sih lu tuh butuh kayak gini loh, sadar gak sih lu tuh butuh kayak gini loh, kebayang gak kalau lu punya ini, hidup lu bakal jadi seperti ini. Nah, itu adalah cara mulainya gitu ya. Jadi trafficnya mau dimanapun sama, tapi yang paling penting adalah kita harus punya dulu nih trafficnya gitu ya. Nah, gimana traffic lewat sosial media gitu ya. Nah, di sini yang saya bakal bahas adalah gimana caranya teman-teman bisa bisa punya traffic dalam waktu yang cepat dan jumlahnya banyak gitu ya nih. Karena banyak orang bilang gini, kalau mau di sosmed nih, yang penting aturannya banyak banget ya caranya. Ada yang disuruh follow-followan gitu ya, followin orang gitu kan, biar dia follow kamu. Ada juga yang caranya tuh yang yang bisa dibilang yang tanda kutip jelek gitu ya, nge-DM orang gitu ya, nge-spam orang gitu ya. Saya kenal ada salah satu komunitas bisnis yang ngajarin jualannya adalah spamming. Spammingnya parah, berjamaah tuh, spamming rame-rame, nawarin orang gitu ya, nawarin orangnya kasar gitu ya. Ada yang seperti itu gitu ya, macam-macam gitu ya. Nah, tapi sebenarnya cara terbaik kalau teman-teman mau misalnya mau bikin sosial medianya bermanfaat gitu ya, mau jualannya banyak, adalah dengan teman-teman melakukan yang namanya konten marketing. Konten marketing itu apa sih? Nah, di sini konten marketing adalah kita bikin konten yang mengedukasi, yang dari konten tersebut bisa menyelesaikan masalah dari target kita gitu. Jadi gini, misalnya saya mau jual pelangsing penurun berat badan misalnya, konten marketing seperti apa yang saya bikin? Saya bakal bikin tentang tips diet, saya bakal bikin tentang makanan ini kalorinya berapa, saya bakal bikin tentang gimana caranya turun berat badan tanpa olahraga, atau misalnya saya bakal bikin olahraga apa yang bikin badannya cepat turun gitu ya. Saya bakal misalnya ngajarin tentang gimana sih menu makanan hari ini bagusnya apa, itu yang bakal saya bikin gitu ya. Dengan saya bikin konten marketing seperti itu gitu ya, memang konten tersebut nggak disukai semua orang. Dan memang faktanya ketika teman-teman mau bangun digital dengan benar adalah teman-teman harus ngerti kalau kita tidak mungkin disukai semua orang. Kalau ada yang nggak suka gimana? Ya bodoh amat. Hater itu pasti ada gitu. Jadi nggak usah peduliin mau ada hater kek, mau ada apa kek, bodoh amat, nggak ada urusannya sama kita gitu. Jadi teman-teman bikin adalah konten yang dibutuhkan sama target marketnya gitu. Nah, konten itu teman-teman bisa tag sendiri atau bisa juga teman-teman kerjasama gitu ya. Misalnya kerjasama dengan mereka yang lebih profesional gitu ya. Nah, itu yang contohnya gini, di agensi kita gitu ya, banyak banget klien yang masuk gitu ya, mereka butuh
butuh bantuan buat bikin konten marketing. Jadi dibikinin kontennya dibikinin, tagnya ditagin, apanya ditagin gitu. Buat mereka yang punya budget, ya daripada mereka melakukan sendiri nggak naik-naik, lebih murah mereka bayar jasa, kerjasama gitu. Bisa dengan cara seperti itu. Tapi strateginya adalah gitu. Jadi kita bikin konten marketing yang dibutuhin sama audiensnya. Nah, ketika teman-teman lakukan seperti itu gitu ya, tentu saja gitu kan, itu pasti ada gesekan nih. Ada yang suka, ada yang nggak suka gitu ya. Yang nggak suka bakal kalau video YouTube bakal dikasih jempol bawah gitu ya. Kalau misalnya di Instagram mungkin dikasih komen-komen jelek gitu ya nggak masalah, terusin aja. Ketika teman-teman bikin ya itu yang bakal terjadi. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Nah, setelah itu kita lakukan gitu, itu bakal ngumpul audiensnya. Gitu ya. Nah, udah audiensnya ngumpul gimana? Ya sebenarnya teman-teman gampang, tinggal bikin offer. Meskipun baiknya offer itu dilakukan dari awal. Jadi dari awal kita bikin konten marketing, meskipun akun kita masih kecil gitu ya kita bikin aja gitu. Kita bikin aja gitu penawaran gitu. Jadi jangan sampai gini, ada juga orang-orang yang ketika melakukan sosial media marketing nih, ketika jualan lewat sosmed ya, ketika ini nggak mau bikin penawaran. Kenapa? Takut kenapa sih? Takut dibilang gini, ih akunnya masih kecil udah berani-berani jualan gitu. Padahal kalau misalnya kita dari awal nggak pernah jualan, kita tahu nih bikin konten, ngasih edukasi, ngasih tips, ngasih manfaat buat orang selama 1 tahun atau 2 tahun tanpa nawarin apapun, sepeser pun nggak jualan, gitu ya. Begitu teman-teman mulai jualan, di situ pasti banyak pro kontra, pasti banyak yang bilang, wih jadi matre, wih jadi begini, wih jadi begitu. Padahal ya makanya kalau mau bagus gimana dari awal ya bikin aja konten marketing plus penawaran, gitu. Kita udah menjual sesuatu. Ketika menjual, jadi orang tahu ketika lihat, orang ini emang jualan. Kalau mau beli boleh, nggak mau beli ya nggak masalah gitu. Nah setelah itu barulah bikin penawaran. Nah penawaran ini ada 2 macam nih. Ada penawaran yang biasa aja sih gitu, atau ada juga penawaran yang nggak bisa ditolak gitu. Apa bedanya gitu ya? Kalau penawaran yang biasa aja mungkin cuma sekedar gini, guys ini ada dompetnya bahannya kulit, harganya sekian ratus ribu, selesai. Itu adalah penawaran doang. Ini dompet harganya sekian ratus ribu gitu. Tapi dia nggak ngasih nggak ngasih value lebih, nggak ngasih segala sesuatu yang dibutuhkan orang kalau orang itu mau dompet. Bedanya apa? Kalau misalnya contoh gini, kita mau jual dompet gitu ya. Kalau dompet sih sebenarnya agak general ya. Misalnya gini, kita balik ke penurunan berat badan ya. Kita mau jual produk buat menurunkan berat badan. Penawaran pertama, ini ada teh nih, lu minum teh ini kurus, selesai gitu. Apakah orang ngelihat itu tertarik? Ya mungkin sih, tapi kurang greget gitu. Gimana caranya bikin biar lebih greget? Biar lebih greget misalnya gini, kita bikin ini gue punya teh ini bisa menurunkan berat badan, tapi nggak cuman itu gitu. Ketika kamu beli produk ini, kamu bakal dapetin tambahan. Mulai dari kamu bakal dapetin panduan makanan yang bisa kamu konsumsi dalam 30 hari ke depan bareng dengan kamu minum teh ini, dan dari resep ini gitu ya, dari panduan makanan ini itu biasanya orang bisa turun sekian kilo. Dan biasanya di luaran panduan ini orang bayar. Gitu. Kamu juga bisa konsultasi nih sama ahli nutrisi. Di mana di ahli nutrisi ini bisa tahu masalah kita tuh apa sih sebenarnya. Gitu. Kalau untuk berat badan ada yang namanya kita tuh toleran sama makanan apa gitu. Makanan apa yang kita nggak boleh makan. Gitu. Jadi dikasih tahu nih. Gitu. Terus udah gitu selain itu juga kita ada ininya. Kamu bisa kesempatan buat olahraga bareng sama PT-nya. Gitu. Jadi ada PT yang bakal ngedampingin kamu supaya ketika seperti itu gitu ya, kamu proses penurunannya bakal lebih bagus. Jadi bukan cuma sekedar produk yang diminum, tapi sebuah program yang ketika disetting gitu ya, itu bisa bikin bisa bikin masalah kamu tuh selesai gitu. Bisa bikin kamu turun berat badan dalam waktu yang lebih banyak. Nah, menurut teman-teman nih, penawaran pertama yang cuma gue jual teh, sama penawaran yang kedua dikasih komplit segala sesuatu yang dibutuhkan orang tersebut dalam menurunkan berat badan. Mana yang lebih menarik? Mana yang lebih nggak bisa ditolak? Gitu ya. Jawabannya udah pasti kan, yang kedua. Itu adalah penawaran yang nggak bisa ditolak. Gitu ya. Nah, jadi mungkin itu aja sih yang saya bagiin gitu ya di sesi kali ini gitu. Jadi gimana cara strategi buat teman-teman buat survive di era endemi ya, tentu saja teman-teman manfaatin sosial media gitu ya. Teman-teman kumpulin traffic gitu kan. Setelah itu teman-teman bikin penawaran yang nggak bisa ditolak, yang kita sudah tahu penawaran tersebut itu memang dibutuhkan karena kita udah riset dulu marketnya maunya seperti apa. Mungkin itu aja sharing singkatnya gitu ya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan lagi ke moderator. Pertanyaan pertama ya buat Cici Mulyani. Seberapa penting sih endorsement untuk bisnis yang masih muda? Ya jawabannya gini. Sebenarnya nih, kamu harus tahu dulu nih,
endorsementnya seperti apa gitu ya. Endorsement kalau ke KOL yang tepat itu bakal kencang banget kalau ke orang-orang yang tepat. Kenapa? Karena gini, tadi kita udah bahas kalau misalnya teman-teman mau jualannya kencang ya kita harus punya satu segmented market ya. Jadi market yang bener-bener udah spesifik banget nih. Nah, di setiap market itu pasti ada orang-orang yang punya vokal gitu ya. Dalam artian kalau orang ini ngomong didengerin nih. Nah, sekarang kalau misalnya kamu bisa endorse ke yang tepat gitu ya. Contoh gini, kamu mau menargetkan mau jualan ke ibu-ibu hamil misalnya, katakanlah seperti itu. Nah, siapa sih tokoh yang bener-bener didengerin sama ibu hamil? Nah, kalau kamu bisa tepat gitu ya, itu pasti impactnya bakal besar banget. Gitu, bahkan bisa melipat gandakan bisnis kamu. Gitu, kalau misalnya tepat gitu. Nah, tapi kamu misalnya gini, kamu endorse buat ibu-ibu hamil. Tapi yang kamu endorse itu adalah tokoh orang yang mungkin diakuinya bukan buat ibu hamil gitu loh. Oh, dia mah tokohnya anak muda. Ya itu nggak didengerin karena marketnya berbeda, produknya berbeda. Gitu. Jadi itu bakal penting kalau misalnya tepat. Kalau nggak tepat ya itu pasti bakal babak belur gitu. Jadi kurang tepat lah gitu. Ini yang pertama. Terus yang kedua, tadi ada yang nanya tentang riset market. Gimana caranya riset market biar nggak puyeng gitu ya. Nah, sebenarnya gini, kalau misalnya ngomongin riset market gitu ya, kendalanya adalah biasanya nih, memang yang jadi masalah tuh bukan dari luar, tapi dari intern kitanya. Gitu. Kenapa saya bilang dari intern kitanya? Biasanya yang jadi masalah adalah bukan bisnisnya yang nggak bisa ngeriset gitu. Kitanya aja yang terlalu serakah. Gitu. Kalau boleh jujur ya, cobain aja ketika kamu mau ngeriset, kamu pengen nih, oh saya mau marketnya yang A misalnya, harus jelas nih dari awal nih, misalnya kalau ibu-ibu atau bapak-bapak umurnya berapa, seperti apa, mereka pekerjaannya seperti apa. Nah biasanya kita selalu berusaha pengen punya pasar seluas mungkin, padahal pasar makin luas itu bakal makin sulit buat ditaklukkan gitu. Jadi justru pasar makin sempit makin bagus, asal jangan terlalu sempit gitu. Nah butuh nggak pembimbing? Ya sebenarnya butuh pembimbing itu ibarat sama kayak gini, kamu kuliah. Ketika kita kuliah, enak mana sih? Kuliah ngerjain sendiri atau kuliah punya mentor yang ngebantuin? Ya jawabannya udah pasti enak yang kedua gitu. Ya kalau memang bisa punya pembimbing ya lebih enak, itu bakal ngebantu banget. Gitu, itu yang kedua. Terus yang ketiga gitu ya. Nah, yang ketiga itu kan yang bahas tentang offline. Karena misalnya nih kalau misalnya di pedalaman itu orang nggak ngerti marketplace. Ya sebenarnya gini, jawabannya adalah kamu sendiri di pedalaman apa di kota gitu. Kalau kamu di pedalaman, kamu bisa juga loh jual ke kota sebenarnya. Kalau misalnya kamu mulai di offline, kalau kamu mulai ke online gitu. Nah kalau murni offline gimana? Ya kalau murni offline sebenarnya basicnya sama sih basicnya, cuman pola pikirnya aja yang beda. Kalau di online tuh anaknya kita bisa lebih cepat dalam pergerakan. Kalau di offline kita lebih lambat. Tapi bukan berarti nggak mungkin gitu. Bisa aja. Dengan cara gimana ya, dari awal kamu udah tahu nih targetnya mana. Misalnya kamu mau jualan fashionnya buat siapa? Kalau misalnya kamu punya target yang spesifik banget, oh gue mau jualan fashion buat mahasiswa, ya udah, bisa nggak kamu cari tempat yang dekat sama mahasiswa? Bisa nggak misalnya kamu jadi sponsor di acara-acara mahasiswa? Dengan kayak gitu kan produk kamu dilihat, toko kamu kelihatan, para mahasiswa tahu nih, ada clothing store di sini, harganya bagus, selesai. Dengan kayak gitu toko kamu bakal ramai juga. Gitu, kurang lebih jawabannya seperti itu sih.